baru gitu, tapi pasti mereka tahu Elkan Bagot dulu adalah salah satu kerangka tim nasional Indonesia. Bersama pengamat sepak bola kondang Indonesia lainnya nih. Betul. Nih sekarang kita sudah terhubung dengan Bung Labib Sadat. Selamat pagi Bung Labib. Selamat pagi Bung Labib. Pagi, Mas Adit, Mbak Janti, pagi. Maaf lahir batin Bung Labib sebelumnya. Sama-sama, maaf lahir batin juga. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran Bung Labib. Perpustakaannya Okezon nih. Perpustakaannya Okezon. Perpustakaannya Okezon nih Bung Labib. Bersama Bung Labib kita bisa dapat berbagai informasi. Betul. Nah ini oke Bung Labib, kayaknya kameranya harus dipindah nih Bung Labib. Nah, oh iya, better gini Bung Labib. Oke Bung Labib. Oke. Nah ini sesuai tema dari awal, kita Betul. membahas soal timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026. Beberapa hari lagi doang ya nih Bung Labib ya. Kita udah dipastikan melawan Saint Kitts and Nevis dan nantinya di tanggal 30 kita masih menanti lawan yang akan dihadapi. Ini kalau menurut Bung Labib prediksi laga penampilan timnas Indonesia nanti melawan Saint Kitts and Nevis-nya dulu deh nih. Gimana Bung Labib? Ya kalau kita lihat lawan Saint Kitts Nevis pasti kita lebih diunggulkan ya. Melihat posisi ranking dari tim asal Kepulauan Karibia ini ada di peringkat 154 dunia, tapi gimana pun John Hersman kan juga punya pengalaman ya lawan Saint Kitts Nevis ketika dia masih membesut timnas Kanada. Jadi menurut saya lebih dari ini, sebenarnya ini menjadi debut pertama seorang John Hersman. Jadi ekspektasinya sebenarnya saya bukan di pertandingannya Mbak, tapi di gameplay yang coba ditawarkan oleh John Hartman ketika membela atau membesut timnas Indonesia di laga melawan Saint Kitts Nevis. Tapi kalau peluang apakah menang ini besar, kalau melihat roster yang dibawa oleh Saint Kitts Nevis sih, saya optimis Indonesia bisa meraih kemenangan. Tetapi lebih dari itu, saya lebih tertarik dengan apa yang akan ditawarkan oleh John Hartman di atas lapangan nanti. Baik, Bung Labib. Saya tahu ya John Heckman pernah melawan Saint Kitts and Nevis 2018 kalau nggak salah ya. Satu sih, timnas Kanada ya. Pak Kanada. Apakah mereka akan menyulitkan kembali John Heckman sebagai pelatih timnas tanggal 27 nanti? Kalau menyulitkan pasti ya, setiap pertandingan pasti ada struggle-nya, setiap pertandingan pasti ada obstacle-nya, dan itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat normal. Tetapi melihat apa yang sudah diberikan oleh John Hartman bersama timnas Kanada dan coba diimplementasikan bersama timnas Indonesia dengan skuad Indonesia yang sangat deep, yang sangat mewah, saya rasa John Hartman tidak ada kesulitan yang cukup besar, tidak ada kesulitan yang berarti ketika melawan Saint Kitts Nevis nanti. Menurut saya bisa lah meraih kemenangan, tetapi kita akan melihat siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh John Hartman. Karena ini cukup penasaran ya, karena melihat pemain-pemain starting 11 yang diturunkan John Hartman nantinya, itu akan kemungkinan besar menjadi kerangka tim nasional Indonesia untuk kedepannya, Mas Adit. Ya. Nah, Bung Labib, kalau bicara soal Coach John Hartman nih, mungkin akan ada perbandingan dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Kalau Bung Labib sendiri ngelihat perbedaan antara Coach John Hartman dengan Patrick Kluivert atau Sintayong sendiri, ini ada nggak sih dari mana perbedaannya paling mencoloknya? Ya, kalau dari Patrick Kluivert jelas perbedaannya cukup mencolok. Karena Coach John Hartman ini pelatih yang cukup concern terhadap stabilitas tim. Dia bukan pelatih yang cukup agresif, berbeda dengan Patrick Kluivert yang kita tahu pelatih yang sangat-sangat mengandalkan ball position serta permainan cantik, cepat, serta agresif. Tapi John Hartman ini menurut saya nggak jauh berbeda 11-12 dengan Sintayong menurut saya. Coba bermain stabil, tidak terlalu gegabah, tidak terlalu agresif, tetapi melihat bisa mereading the game dengan sangat teliti, dengan sangat tepat, lalu bermain counter defense pragmatis dengan skuad yang dibawa oleh John Hartman. Dari roster yang disiapkan 23 pemain, ini sih nggak jauh berbeda dengan skuad atau cara bermainnya Coach Sintayong. Jadi menurut saya Indonesia akan bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, tetapi tidak menutup kemungkinan John Hartman akan mengandalkan formasi 4-3-3. Tapi kalau mengandalkan formasi 4-3-3 berarti kan John Hartman akan banyak atau membutuhkan trio midfielder. Berbeda dengan 3-4-3, lebih mengandalkan pemain-pemain yang berposisi sebagai back sayap. Kalau lihat rosternya Mas Adit dan Mbak Janti, pastinya ini skuad Indonesia ini banyak banget nih kayaknya akan bermain dari sisi sayap dibandingkan bermain lebih
advance atau vertikal melalui sisi lini tengah. Nah, Bung Labib, saya penasaran nih. Sebenarnya ada 2 pertanyaan penasaran sih. Kan bergabungnya Elkan Bagot juga kan cukup membantu tim semakin solid. Sedangkan Indonesia terbiasa, mungkin di sebelumnya terbiasa bermain dengan 3 back ya, kan mungkin Idzes, Hapner atau Rido. Kira-kira apakah akan sama line up-nya seperti itu di 3 back belakang? Kemudian siapa yang cocok menggantikan Tom Haye menemani Joy di tengah? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik dari Mas Adit. Kalau kita bedah lini pertahanan dulu ya. Ini pertahanan Indonesia ini, kalau saya katakan ini salah satu pertahanan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia selama 30 tahun saya nonton timnas Indonesia. Ini pertahanan yang sangat luar biasa, sangat outstanding. Punya dari bawah Mister, udah tinggal pilihannya tuh tinggal Martin Pas yang saat ini lagi dapat minute play sama Ajax Amsterdam. Emil Audero kita tahu lagi mendapatkan kepercayaan besar di Cremonense, terus kiper ketiga mungkin ada Nadeo Argawinata, lalu kemudian di lini belakang ini sih kalau saya lihat mungkin ada kesempatan Elkan Bagot masuk lagi ke line up Mas Adit, tetapi dengan skema 3 back mungkin nanti Justin Hapner, Jay Idzes dan antara Rizky Ridho ataupun Elkan Bagot kalau saya melihatnya di formasi 3 back sejajar. Entah itu Ridho yang main duluan atau Elkan Bagot yang main duluan. Tapi ada kecenderungan Elkan Bagot dan juga Jay Idzes nih tipe mainnya kurang lebih sama sebagai seorang defending commanding di pertahanan. Tetapi bukan tidak mungkin Elkan Bagot dengan kita tahu Pat Carriera bersama Ipswich Town dan juga beberapa klub di Liga Inggris, Blackpool dan beberapa klub lainnya, itu juga seringkali main agak wide ya, agak melebar gitu sebagai right center back atau left center back. Jadi bukan tidak mungkin Elkan Bagot bisa mengisi posisinya Rizky Ridho juga. Untuk lini tengah butuh double pivot. Kita tahu Tom Haye nggak bisa main di 4 laga resminya tim nasional Indonesia dan juga Saint Patinama ya. Jadi for your informasi, kenapa Saint Patinama dan juga Tom Haye nggak dibawa bukan karena pilihan Josh Hartman, tapi karena memang Saint Patinama dan juga Tom Haye mendapatkan hukuman dari AFC sebanyak 4 pertandingan ya. Jadi ya mungkin mubazir ya, karena pemain tersebut kan nggak bisa bermain, jadi diistirahatin dulu lah dalam tanda kutip gitu. Jadi mungkin kalau saya melihat siapa yang menggantikan oleh penggantinya Tom Haye untuk menemani Joy Pelupesi, mungkin antara Ivar Jenner atau Nathan Choi Aon. Di lini tengah. Tapi mungkin lebih dekat kepada Ivar Jenner ya, yang semakin mendapatkan kesempatan bersama Dewa United. Nah, tadi bicara soal back sama lini tengah. Ini juga ada banyak opsi yang bisa dipilih oleh Coach John Hartman untuk posisi kiper nih Bung Labib. Ada Emil Audero dan juga Martin Pas yang kemungkinan besar akan jadi dilemanya John Hartman ya, siapa yang dipilih. Kalau Bung Labib sendiri prediksi siapa nantinya yang akan diturunkan oleh Coach John Hartman di laga FIFA Series ini? Tapi menarik ya, menurut saya John Hartman lebih baik pusing banyak pemain daripada pusing pemainnya cedera ya. Betul. Lebih baik seperti itu nggak sih? Betul. Tapi kalau menurut saya ya, melihat performa Audero dan juga Martin Pas, keduanya layak ya. Susah untuk menentukan siapa kiper nomor 1 Indonesia itu saat ini. Susah banget, even Nadeo pun layak ya mengisi pos penjaga gawang tim nasional Indonesia. Jadi kalaupun memang lihat dari cara bermainnya John Hartman, jika bermain coba membutuhkan ball playing goalkeeper, ketiga kiper yang dimiliki Indonesia saat ini semuanya bisa bermain dari bawah gitu. Tapi saya mungkin punya kecenderungan Emil Audero akan bermain lebih dahulu. Tapi ini faktor selera sih menurut saya, tinggal nanti goalkeeper coach memberikan insight, memberikan masukan kepada John Hartman siapa yang bisa bermain lebih dulu. Kalau saya pribadi ya. Karena nanti yang memilih siapa yang bermain dulu pasti hak preonya seorang head coach. Kalau saya pribadi Emil Audero terlebih dahulu. Emil ya berarti. Audero lebih panas dibandingkan Martin Pas. Karena Martin Pas kan baru bermain 3 game dari MLS libur tuh akhir November. Berarti dalam 4 bulan baru main 3 game atau 4 game di Eredivisie. Sedangkan Emil Audero dari bulan Agustus sampai sekarang udah main berapa puluh kali bersama Cremonense. Betul.
Nah, Bung Labib, kita mungkin sedikit bergeser ke Elkan Bagot nih, yang akhirnya comeback ke timnas. Yes. Kan jeda waktu udah lama banget ya tuh Bung Labib. Sangat dari lama, 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira nih, gimana nih buat membangun chemistry lagi nih? Apalagi orang-orangnya pada baru semua nih, tiba-tiba ada Jay Itzes, tiba-tiba ada Kevin Dix gitu. Kan dia terakhir kan Rizky Ridho, Hafner, Betul. Ivar Yener, Jordi sekarang Amat. Jordi Amat, sekarang udah banyak yang baru lagi nih. Nah, dia gimana tuh Iya. ngomongin chemistry? Apakah ada nanti kesulitan ke depannya? Apakah emang Nah, ini udah benar. aman lah, kayak Bagot mah gue mah bisa kayak gini? Kalau menurut saya sih ini juga menarik ya, ini lucu ya. Jadi mungkin Elkan Bagot pas masuk timnas, ini siapa lagi ya? Ini siapa lagi ya? Bener. Terkesan dia anak baru ya? Iya. Terkesan dia anak baru ya? Padahal secara caps mungkin banyak kan Elkan Bagot. Betul, Mungkin juga berbeda betul. dengan Jay Itzes. Elkan Bagot sekarang udah 23 caps loh. Dia kan salah satu pemain andalannya timnas era Sintayong. Betul. Kloter pertama gitu. Capsnya udah Iya. lebih dari 20 game gitu. Kalau saya lihat sih harusnya nggak ada masalah bagi Elkan Bagot, apalagi dia juga bisa dikatakan semuanya tahu Elkan Bagot itu mungkin anak-anak yang baru bergabung bersama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu itu baru gitu, tapi pasti mereka tahu Elkan Bagot dulu adalah salah satu kerangka tim nasional Indonesia. Jadi Iya. dan Elkan Bagot juga kan bermain di level atau di liga yang ya cukup kompetitif ya, di Liga Inggris gitu. Walaupun terbiasa bermain di League One atau di Championship, tapi belum banyak mendapatkan minute play. Tetapi pengalaman dia di Ipswich Town menurut saya itu menjadi salah satu nilai plus bagi seorang Elkan Bagot, Mas. Jadi menurut saya nggak akan ada problem, Mas Adit, buat Elkan Bagot untuk cepat adaptasi bersama tim nasional Indonesia. Pasti Elkan Bagot lebih fluid, apalagi John Henry juga datang langsung ketemu Elkan Bagot, juga banyak yang sudah berbicara, mungkin pasti tahu Elkan Bagot harus melakukan apa bersama tim nasional Indonesia saat ini. Betul. Nah, tadi bicara soal Elkan Bagot juga nih Bung Labib. Apa sih yang akhirnya nih kalau menurut Bung Labib membuat Elkan tuh ya udah gue mau comeback, padahal pas eranya Patrick Iya. ketika dipanggil dia bahkan kabarnya menolak ya, lebih Betul. pilih fokus untuk bermain di klub. Ya mungkin faktornya adalah ketika ini faktor transisi ya, dalam artian Elkan Bagot ketika membela tim nasional Indonesia kan usianya masih 19 tahun kalau Mbak Janti masih ingat gitu, belum. Dan ketika dia udah mulai mendapatkan kesempatan reguler di liga di klub gitu, dia butuh fokus di satu tempat dulu untuk menguatkan posisi dia di level klub. Dan ketika dia udah siap, dan lagi pula usianya masih cukup muda ya, saat ini masih 24 tahun. Jadi menurut saya memang Elkan Bagot membutuhkan waktu aja, dan akhirnya ketika waktu itu tepat, waktu itu hadir, ya Elkan Bagot menerima kembali ajakan invitation dari tim nasional Indonesia, karena memang mungkin Elkan Bagot merasa dia belum mendapatkan kesempatan banyak di level klub, karena di timnas mungkin dia levelnya sudah berbeda gitu. Tetapi dia ketika di level klub dia sudah mendapatkan banyak kesempatan di beberapa klub di divisi 3 Liga Inggris ya kebanyakan, walaupun saat ini kontraknya bersama Ipswich Town tuh masih sampai 2027 atau 2028. Tapi menurut saya memang ketika dia sudah siap secara mental, dia kembali lagi ke timnas, dan kesempatan itu hadir di tahun 2026 ini. Jadi bukan karena faktor pelatihnya juga ya, Bung Labib? Ya mungkin walaupun sempat ya kita tahu sempat ada clash ya di pertengahan tahun 2024 di kualifikasi terakhir Olimpiade 2024 ya, it's okay, it's part of football lah. Dinamika seperti itu nggak terjadi kepada Elkan Bagot. Banyak pemain-pemain yang harus memilih, dan akhirnya ada pelatih yang mungkin dalam tanda kutip tersinggung atau mungkin gimana kondisinya waktu itu, dan Elkan Bagot harus memilih salah satunya ya it's okay. Tapi Elkan Bagot juga mikir, gue masih muda kok, masih 22 tahun saat itu, dan gue butuh jam terbang juga di level klub. Dia nggak mau kehilangan momentum ketika dia bertransisi dari pemain akademi, pemain junior ke pemain senior. Dia butuh banyak minute play di level klub, dan ketika dia udah merasa cukup di level klub dia banyak minute play, ya akhirnya dia kembali lagi, dan dengan usia 24 tahun ini menjadi tambahan kekuatan buat tim nasional Indonesia. Betul. Bung Labib, ini kita makin penasaran nih ya. Jumat kan kita lawan St. Kitts and Nevis. Apakah John akan menurunkan skuad terbaiknya atau skuad yang lapis kedua dulu nih?
melawan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.